Perkenalkan, nama saya Krisna Pandira Sirait, NIM 1232009 dari Store Data IFC. Di sini saya akan menjelaskan tentang small project yang saya buat. Small project yang saya buat ini bernama Diginventory atau inventory digital. Jadi fungsinya dari project yang saya buat ini seperti mengelola suatu inventory dalam sebuah gudang. Misal ada gudang makanan atau gudang toko. Nah, di gudang toko itu akan terdapat beberapa barang, dan beberapa barang biasanya akan dijual di tokonya. Dan pemilik toko ini akan mengambil barang dari aplikasi yang saya buat ini. Jadi barang yang keluar itu akan merupakan barang yang stoknya paling lama atau paling cepat datang. Jadi stok yang lama akan keluar duluan, lalu baru stok yang baru akan terakhir. Nah, sekarang saya akan memperagakan atau mensimulasikan aplikasi yang saya buat. Nah, di sini ada 5 menu utama. Yang pertama itu barang masuk, ketika barang masuk ke gudang dari supplier, lalu barang keluar ketika diambil oleh karyawan untuk dipasang di toko. Lalu yang ketiga ada lihat data, dan keempat riwayat barang. Lihat data ini adalah untuk lihat barang apa saja yang ada di gudang. Lalu yang keempat ini terlihat barang apa saja yang sudah diambil atau sudah habis di gudang. Nah, sekarang saya akan mencoba untuk mensimulasikan dari menu yang pertama. Nah, di sini di menu yang pertama akan muncul tempat untuk menginput jumlah jenis data. Misal jenis datanya ada 2, ada makanan sama minuman. Lalu di sini ada banyak barang, misal 10, lalu minuman 20. Nah, lalu ketika data berhasil diinput, akan muncul data berhasil diinput. Kita bisa tekan apa saja untuk lanjut. Nah, kemudian di sini untuk menu yang kedua itu barang keluar. Misal kita akan mengambil berapa barang? 10 barang. Nah, ini berarti barangnya sudah terambil. Kalau kita lihat data lagi. Nah, tadi makanan kan stoknya ada 10. Nah, ketika tadi user di menu barang keluar menginputkan 10, maka makanan yang 10 itu akan langsung terambil semua, karena dia berada pada urutan yang pertama. Nah, ini mengambilnya berdasarkan urutan barang mana yang masuk duluan ke gudang, dan itu mana yang akan diambil duluan juga. Lalu kemudian kita cek di riwayat barang. Nah, di sini ada riwayat barang yang data mana yang keluar atau barang mana yang keluar. Nah, di sini ada makanan jumlahnya 10 karena tadi di menu kedua barang keluar diambil berjumlah 10. Nah, nomor 5 itu exit. Kemudian setelah ini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan codingan dari aplikasi yang saya buat. Oke, di sini saya akan menjelaskan untuk codingan dari aplikasi saya yang tadi. Jadi di sini yang pertama ada deklarasi library, saya pakai iostream, conio, lalu stdlib, lalu string.h. Di sini ada using namespace std biar lebih gampang ketika input dan outputnya. Lalu define max di sini adalah untuk nilai maksimum dari data yang akan dimasukkan, yaitu 100. Lalu di sini saya pakai stack. Nah, di sini ada struct stack-nya. Di sini ada barang, lalu amount barang. Dan selanjutnya di sini ada untuk queue-nya. Di sini saya pakai nama struct node. Di sini ada barang, amount barang, first loading. Nah, di sini kemudian ada deklarasi untuk fungsi-fungsi yang akan saya gunakan. Di sini ada data menggunakan char dan int amount input sebagai requirement-nya. Lalu di sini ada input data, ada checkout data, ada output data, ada show stack, lalu push node, dan di sini ada menu. Oke, di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan
fungsi-fungsi yang ada selanjutnya. Di sini ada list empty, is empty, dan is max. Di list empty ini untuk mengecek apakah list ini kosong atau tidak. Lalu di sini is empty, ketika stacknya kosong maka file atau tumpukan top itu sama dengan min 1. Lalu ketika is max atau penuh maka file atau tumpukan itu max min 1. Nah, selanjutnya di sini ada fungsi main. Fungsi main di sini yang pertama untuk memanggil menu pilihan dari menu-menu yang ada. Lalu di sini ada void menu. Pertama ada deklarasi file top sama dengan min 1, lalu ada char menu atau deklarasi untuk tempat input pilihan menunya. Lalu di sini ketika while sama dengan 1 akan munculkan menu-menu ini. Lalu ketika user menginputkan menu maka akan masuk ke switch sini. Misalnya masuk inputan 1, lalu di sini akan masuk ke input data, lalu ketika 2 masuk check out data, lalu ketika 3 masuk output data, lalu ketika 4 masuk show stack, lalu ketika 5 akan exit. Nah, yang pertama ketika inputan data, sini ketika inputan data berhasil maka data berhasil input, lalu ada catch biasanya untuk seperti mempause dulu programnya dan tidak langsung balik ke menu utama. Jadi ketika user benar-benar ingin kembali ke menu utama maka harus memencet suatu huruf di keyboard atau bisa di enter juga. Oke, di sini saya akan melanjutkan untuk penjelasan fungsi input data. Nah, ini ketika user menginput angka 1 maka akan masuk ke input data. Nah, di sini input data itu yang pertama ada deklarasi integer amount input atau berapa jumlah barang yang akan diinput. Misal user masukkan 100. Nah, sini char name untuk menampung dari nama barang. Sini maksimal 30 karakter. Lalu short check data ini untuk perulangan biar ketika user masukkan 5 maka akan terjadi 5 kali perulangan untuk user agar memasukkan data dari barang tersebut. Lalu ketika while sama dengan 1 maka akan muncul jumlah jenis data yang harus dimasukkan oleh user. Misal user masukkan 100. Nah, di sini maksimalnya 100. Nah, ketika user masukkannya kurang dari 0 or lebih dari 100 maka akan break karena tidak sesuai dengan if-nya ini. Nah, ketika cek datanya itu sesuai, misal masukkan 5 maka terjadi perulangan di sini. Ini perulangan untuk user masukkan 5 nama barang dan banyak barang dari 5 barang tersebut. Misalnya ada barang misal barang 1, lalu nama barang, lalu di sini untuk tempat input user untuk nama barang, lalu di sini ada banyak barang, lalu di sini ada amount input. Misal amount inputnya ada barangnya ada 20. Nah, di sini akan dilanjutkan untuk data atau memasukkan data dengan parameter name dan amount input dari user tersebut. Oke, saya akan melanjutkan di add data. Tadi kan di input data ini terakhirnya add data atau memasukkan data dengan parameter constant char barang dan integer amount input atau jumlah barangnya. Lalu di sini ada deklarasi node-nya, ada pointer temporary dan pointer p. Lalu di sini temp di sini fungsinya untuk menyediakan tempat sesuai dengan size node-nya. Lalu di sini string copy untuk copy barangnya. Lalu di sini ada amount barang juga, lalu ada first, ada link. Di sini ada linknya bisa mendengarkan dengan 0. Lalu di sini untuk if list empty-nya, ketika list empty atau kosong maka start sama dengan temporary dan last sama dengan temporary. Lalu di sini ada p sama dengan start atau awal, lalu while p atau ketika setelah data 1 ketika link tidak 0 maka akan berhenti. Ketika ada ruang kosong depannya maka tidak akan selesai atau terus berlanjut. Lalu kemudian di sini ada p link sama dengan temporary, lalu last sama dengan temporary. Nah, di sini fungsinya
sebagai tempat atau sebagai fungsi untuk melanjutkan inputan data. Jadi ketika datanya itu belum selesai, maka akan dilanjutkan terus hingga terakhir, sehingga datanya akan masuk semua ke dalam inventory-nya itu tersebut. Nah, selanjutnya ketika user mengirimkan 3, maka ada output data atau mengoutput data-data yang ada yang sudah dimasukkan di awal tadi. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi input ketiga, yaitu output data atau menampilkan data-data yang sudah dimasukkan di menu input data. Di sini ada if list empty atau untuk mengecek apakah list itu empty. Nah, ketika list itu kosong, maka akan memunculkan barang kosong. Tapi ketika tidak kosong akan masuk ke sini. Nah, sini ada deklarasi untuk pointer P. Nah, P ini sama dengan start atau awal. Lalu di sini ada while P tidak sama dengan 0 atau P tidak kosong, maka akan memunculkan barang-barang. Nah, ini untuk track ini sebagai penomoran saja. Nah, dimulainya dari barang ke 0. Nah, di sini atau di sini sebagai penamaan barangnya. Nanti ketika di sini maka barang akan dimulai dari 1 karena di sini ada plus-plusnya atau incrementnya. Lalu di sini ada nama barangnya, lalu P barang, ada banyak barangnya, P mon barang. Lalu P sama dengan link. Nah, di sini akan berlanjut terus hingga datanya selanjutnya itu kosong. Nah, ketika data selanjutnya itu belum kosong, maka akan berlanjut lagi hingga semua datanya sudah muncul. Nah, lalu yang selanjutnya itu ada menu ke 4. Oh ya, tadi menu keduanya belum dijelaskan. Nah, menu kedua ini ada check out data. Check out data ini untuk user mencek out data dari gudang atau mengambil data dari gudang. Nah, yang selanjutnya di sini akan saya jelaskan untuk check out data. Di sini ada deklarasi amount data dan store data. Lalu di sini ada jumlah barang yang akan diambil atau amount data. Nah, untuk di sini ketika while time tidak sama dengan 0, di sini akan mengecek seluruh data apakah barangnya cukup, apakah barangnya di gudang itu ada dan cukup. Ketika tidak cukup atau kurang dari barangnya yang diambil itu berlebihan atau lebih dari yang ada di gudang, maka akan memunculkan jumlah barang yang diambil melebihi stok yang ada. Sisa barangnya akan dimunculkan juga. Lalu kemudian di sini dilanjutkan untuk ketika barangnya itu cukup. Nah, di sini ada push temporary atau ketika barangnya itu diambilnya pas, maka akan masukkan ke riwayat barang yang sudah diambil. Dan kemudian ketika barangnya sudah diambil, maka akan masuk ke stack riwayat dan akan hilang dari list data atau list data barang. Lalu kemudian di sini ketika else, jika barang diambil sedikit, maka tidak akan menghapus data yang ada di list data karena di sini amount data sama dengan 0, temp amount barang sama dengan temp amount barang min amount data. Maka di sini barangnya itu tidak akan dihapus dari list data karena barang yang diambil itu lebih sedikit dari data yang ada. Lalu selanjutnya ini akan melanjutkan terus jika barang itu lebih dari barang yang akan diambil. Jadi ketika misal di makanan ada 10 dan minuman ada 10, ketika yang diambil 15, maka akan berlanjut lagi ke dari makanan ke minuman. Seperti itu. Oke, yang selanjutnya di sini akan saya jelaskan tentang fungsi push-nya atau untuk tempat riwayatnya. Nah, di sini ketika is max maka akan memunculkan data penuh, atau ketika node-nya ini penuh atau stack-nya penuh, maka akan memunculkan data penuh. Nah, selanjutnya ada file top atau tumpukan top,
plus. Lalu sini untuk copy barang atau copy barang untuk dimasukkan ke temporary barang. Lalu sini ada aman barang juga sama. Nah di sini merupakan tempat untuk riwayat barang yang sudah diambil tadi di checkout barang tadi. Nah masuknya ke sini. Lalu kemudian di sini ada show stack. Nah di sini untuk memunculkan data-data barang yang keluar ambil di checkout tadi. Nah di sini ada isMD ketika kosong maka akan munculkan data kosong, lalu S ketika datanya ada isinya akan munculkan data keluar lalu diambil dari file top. Lalu kemudian di sini untuk data satu ya di file top min i+1. Lalu di sini nama barang ada file barang, lalu di sini ada file aman barang. Lalu di sini berdasarkan urutan tumpukannya data mana yang keluar duluan. Nah di sini akan terus berlanjut hingga data yang terakhir atau data yang keluar itu sudah habis. Oke, sekian penjelasan tentang program yang saya buat tentang inventory management app. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Sekian, terima kasih.